kan ini tadi lu bilang ini film guilty pleasure ya. Maksudnya yang bikin ini menjadi guilty pleasure dan punya daya tarik buat lu apa? Oke, Kayaknya langsung diambil nih yang tadi. most valuable karakter draft pick gua pertama adalah salah satu karakter dari series kesukaan gue juga, Barney Stinson. Oh, Nerdcast, The Nerd Podcast. hai nerds, balik lagi nih sama gue Vali. Dan gue Billy. Kita ini adalah Nerdy Bro dan ini adalah Nerdcast, The Nerd Podcast. Seperti biasa sebelum mulai kita tidak capek-capek untuk dukung kita terus dengan nonton konten-konten kita dan follow akun kita di berbagai platform seperti di Instagram, TikTok, Spotify dan YouTube. Pokoknya. Betul sekali. Bisa cek juga nih di link Saweria yang ada di atas ini nih. Bisa banget support Nyawer juga. Oke, seperti biasa ya, kita akan kembali untuk memberikan rekomendasi tontonan buat kalian. Baik itu berupa film ataupun series. Betul. Oke, dan sebenarnya bulan Mei ini agak spesial nih karena minggunya lebih banyak. Ini pas banget ini hari pertama bulan Mei tanggal 1 hari Jumat. Artinya sebenarnya ini artinya episode kita lebih banyak, jadi tag-nya lebih banyak. Betul. Oke deh. Jadi khusus Mei 5 nih ya. Iya betul. Langsung kita mulai aja kali ya. Oke. Silahkan dinikmati. Let's nerding it up. Oke, kita mau bahas apa nih Bill? Di episode kali ini. Sebenarnya ini mungkin gue bisa bilang film ini sebenarnya genrenya tidak terlalu apa ya, sebenarnya bukan yang tonton kita banget, soalnya agak-agak nggak usah diperhalus ya, memang bukan genre kita secara keseluruhan kayaknya maksudnya. Tapi gue mungkin bilangnya kategori ini tuh kayak apa ya, guilty pleasure juga. Betul. Nonton itu sebenarnya nggak diniatin nonton, tapi pas nonton suka gitu. Iya, tertarik. Oke, jadi kita akan merekomendasikan film, ini film sequel yang judulnya adalah Devil Wears Prada 2. Ini adalah sequel dari Devil Wears Prada yang pertama tuh tahun 2006 ya? Ya, 2006 lah. Wah, udah 20 tahun berarti ya? Mungkin pas kali dipasin 20 tahun jadinya. Iya, bisa jadi sih. Dibikin langsung sequelnya dan mungkin langsung bacain case-case-nya aja ya. Iya, kalau case-nya sih yang case utamanya pada balik lagi ya. Seperti Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, sama Emily Blunt. Itu kan 4 case utamanya ya, yang dari film utama balik lagi. Dan sebenarnya film ini kalau di tanggal internasionalnya itu tanggal 1 Mei, kan pas banget episode ini rilis. Tapi kayaknya kalau di Indo lebih cepet deh, dari 29 April udah rilis. Udah ya? Wah, 29 udah tayang. Berarti iya, udah tayang ya. Oke, kita mau bahas berarti cerita filmnya dulu nih. Yuk. Nah, kan kita sama-sama udah nonton trailernya nih, Bill. Kalau dari lu tanggapan pertama lu melihat trailernya gimana? Menurut lu ceritanya bakal kayak apa? Kalau gue sih kebayangnya tuh inilah ceritanya tuh bakal nyeritain istilahnya kayak mungkin reuni karakter-karakternya ini lagi. Kelihatannya sih si karakter Anne Hathaway-nya itu dia tuh udah kerja sendiri dan akhirnya memutuskan untuk kerja sama lagi nih sama si siapa? Miranda yang punya majalah itu kan. Iya. Punya majalah apa sih, gue lupa namanya. Majalah fashionnya itulah yang Runway ya. Dan inilah kayak mereka akan karena akan collab lagi, dan mungkin kalau gue lihat akan ngebahas gimana caranya kan maksudnya udah 20 tahun juga nih gitu ya, fashion tuh mungkin udah bergeser, udah berubah banget. Mungkin majalah fisik tuh udah nggak terlalu influensial ya. Nah makanya kayaknya mungkin kayak gimana nih cara mengubah strateginya si majalahnya ini nih. Kan sekarang ya, era sekarang kan udah lebih banyak lewat TikTok ya. Ya. Dan akhirnya mereka mungkin akan kerja sama lagi sama siapa karakter Anne Hathaway itu, gue lupa lagi namanya. Namanya Andy. Andy. Andy kan emang dia secara pekerjaan kan ini ya, media reporter gitu reporter ya. Dan yang lucu lagi karena akhirnya kerja sama lagi, terus balik lagi akan kerja sama lagi sama si siapa karakternya Emily Blunt-nya juga. Iya, Emily Blunt. Nah, itu yang gue sempet ngulik. Emily Blunt itu ceritanya dia udah nggak kerja di
majalah Runway-nya Iya, lagi. iya, iya. Iya, kan kelihatan kan Iya, pas iya. intranya. Jadi dia ceritanya udah kerja di, ya maksudnya udah bukan di majalah itu lagi, cuman Iya sih. cuman si majalah Runway-nya itu perlu kerjasama sama si perusahaannya. Pemilik brand fashion gitu kali ya. Iya mungkin kerjasama sama namanya si Emily Blunt itu Emily ya. Iya. Gua nggak tahu. Ingat gue Emily. Pokoknya Gue kerjasama. kalau ngomong gitu kayak Emily in Paris deh, Emily itu. Ya kerjasama sama si Emily itu buat ya ada kerjasama bareng. Cuman kan ceritanya tuh sekarang si Emily Blunt itu udah jadi bos, udah bukan Iya, bawahan yang bawahannya dia lagi. udah bukan bawahan yang kayak di film pertama tuh disuruh-suruh, dibabuin banget lah. Dan mungkin detail lagi tuh lucu kayak si Meryl Streep-nya tuh kayak mungkin karena saking tinggi egonya kayak emang gue kenal dia ya, Iya. gitu. Emang dia siapa sih? Gitu. Iya. Untungnya tuh kalau si Stanley Tucci-nya ingat ya. Ya. Oke, ini mungkin kita bahas film pertamanya juga kali ya. Kalau misalkan menurut lo hal yang paling lo ingat dari film pertama itu, maksudnya kan ini tadi lo bilang ini film guilty pleasure ya. Maksudnya yang bikin ini menjadi guilty pleasure dan punya daya tarik buat lo apa? Ini sih sebenarnya mungkin development si karakter Anne Hathaway-nya Andy ya, si Andy-nya itu yang awalnya kan dia kayak pas pertama kali masuk tuh jadi kayak dia nggak tahu apa-apa. Tadinya malah yang nggak peduli fashion. Iya gitu betul. nggak sih? Nah tapi jadi dia belajar apa? Dia kayak jadi istilahnya apalagi sama si karakter Stanley Tucci-nya tuh kayak Diajarin banget ya. Diajarin banget. Akhirnya ngerti lah. Walaupun kan kalau di filmnya juga dia tuh merasa kayak kok gue udah nggak gue terlalu ngikutin ini Gue jadi berubah nih gitu ya. kan akhirnya ya sebenarnya tipikal sih. Nah akhirnya nanti di akhir film tuh dia nemuin balance-nya lah gitu. Nah mungkin tapi hal yang menarik buat gue nya tuh sebetulnya dulu kalau ini ke pribadi sih, dulu gue juga orang yang nggak merhatiin fashion sama sekali. Iyalah. Pertama masih kecil kan. Lagi cowok Lagi pula cowok kan. kayak ya udahlah. Mungkin gue merhatiin baru pas mau kuliah lah kayak. Iya. At least tuh baju nggak kegedean, baju jangan itu mulu. Cuttingan baju tuh kayak ya pastiin lah sama postur. Ya gitu, ya. Walaupun sekarang setelah menikah dikritik juga sih kayak Iya. ya Betul. ada lah berubah ininya, tapi at least tuh dari nggak merhatiin dulu jadi merhatiin. Ya gua. ini juga nggak sih maksudnya rambut ini Gitu. baru habis akhir-akhir SMA tuh baru mulai nata rambut, ada model rambut gimana. Tadinya tuh cuman yang ya udah lah biarin begitu aja. Polem, Kalau cukur tipisin aja bang. rapin aja bang gitu. Iya betul. Oke. Kalau sebenarnya yang gue mau mungkin itu ya yang bikin gue inget juga terhadap film ini ya itu sih mungkin fashionnya itu dari film ini tuh ikonik sih karena memang kan menceritakan perusahaan fashion kan ya perusahaan majalah fashion yang emang berarti kan harus ngerti fashion banget Betul. dan ketika ngelihat fashionnya di layar TV itu jadi enak gitu layar film gitu ya kadang karena memang segitu ngaruhnya loh kayak penampilan lu looks bagus buat bikin orang nyaman nontonin lu gitu kan soalnya sebenarnya mungkin kan karena kan film visual kan kayak how you dress tuh first impression lah gitu. First impression lah. Oke. Kalau hal yang paling lu ingat dari film pertamanya apa? Momen atau scene paling lu ingat dari film pertamanya? Gue dulu kali ya. Kalau gue ini sih kayak yang apa? Pas si Anne Hathaway tuh kan tadinya dia ya pokoknya kerjanya ribet banget lah. Disuruh-suruh terus kayak bosnya agak ini banget lah. Ya mungkin kata-kata sekarangnya toxic. Cuman yang dia minta kopi novel ujung-ujungnya terus si Anne Hathaway-nya dapat terus kayak dia berhasil ngasih terus kayak semacam bosnya tuh kayak impress gitu kayak itu kayak maksudnya itu kayaknya bisa relate ke semua orang yang ngantor kayak ketika punya bos rese tapi lu bisa buktiin kerjaan lu tuh kayak bisa nih lihat nih kerjaan gue kayak diem lu iya kayak gue beli omongan lu gitu. Kalau gue sih itu juga gue suka sih tapi gue tuh agak suka hubungan ini sih si Anne Hathaway-nya sama Emily. Oh iya. Agak-agak lucu sih menurut gue juga hubungannya mereka. Kayak kan mereka kan kayak semacam rival cuman tapi temenan juga gitu. Dan kayaknya Emily tuh karakternya tuh yang beda sama si ini kan. Karakternya beda sama si Anne. Iya. Oke.
Oke. Ya karena ini mungkin seperti biasa kita lanjut ini kali ya. Kita lanjut main games. Nah, tapi gue bingung nih. Tema film gini kita main gamesnya apa nih, Val? Ya, karena gini aja kali ya nih. Karena ini kan filmnya berkaitan erat dengan fashion atau Fashion. outfit lah. Oke. Yang gue kepikiran adalah kita main draft pick. Masing-masing kita biasa pilih 5 karakter yang punya outfit ikonik baik di film atau series. Grafik. Oke. Berarti kalau gue nyebut lu nggak boleh nyebut. Kalau lu Betul. nyebut, lu nggak boleh Iya, nyebut. jadi kayak 5 karakter yang punya looks atau outfit yang menurut lu fashionnya bagus gitu lah. Oke. Si karakter yang di Devil Wears Prada masuk nggak nih? Si Miranda masuk nggak? Ya boleh. Boleh. Oke. Oke, ini mau gue dulu. Kita pas sweet dulu kali. Sulit lah. Ya kali. Bisa kan lu kalah, Bel? Ya. 1, 2, 1. Enggak. 2. Oke, tumben. Akhirnya gue menang, Sweet. Oke. Kayaknya langsung diambil nih yang tadi. Most valuable karakter draft pick gue pertama adalah salah satu karakter dari series kesukaan gue juga, Barney Stinson. Oh, iya benar. Kenapa gue pilih di nomor 1? Soalnya pertama, How I Met Your Mother gue paling sering nonton lah, itu Betul. istilahnya. Dan DJ paling berasa karakter paling stylish tuh dia si Barney ini. Dan mungkin salah satu scene paling gue ingat yang Barney tuh kalau di foto selalu rapi. Ya, Betul, itu betul. kayak itu tuh ikonik banget. Emang ada episodenya gitu kan Iya. di situ. Sama ini juga nggak sih kayak sampai kan emang si Barney itu selalu pakai suit. Iya. Sampai ada episode yang bahas suits Girl versus versus girl, suits gitu iya. kan, kayak emang udah ikonik dia selalu pakai suits dan good looking lah gitu. Harus milih gitu kan, dan ujung-ujungnya sebenarnya milih suitnya kan. Oke. Kalau lu pilih Barney Stinson, gue pilih nih first pick gue cowok juga deh yang mirip-mirip ngebayangnya sama pasti adalah James Bond. Oh. Iya dong, maksudnya lo ketika dengar nama James Bond, lu udah pasti kebayang Gentleman gitu lah ya. gentleman, well dressed gitu kan, yang kayak pasti good looking gitu lah, Pasti ganteng sih. charming gitu Iya, kalau lah. James Bond masa jelek gitu ya. Biasa abang-abang gitu kan. Iya sih, kalau James Bond udah berasa kayak oke, keren sih pasti. Meskipun nggak selalu harus pakai suits ya, maksudnya kayaknya selalu tampilannya tuh looksnya mau pakai kayak kemeja doang atau polo juga. pakai polo atau misalkan kayak baju pantai gitu, selalu looksnya good karena James Bond gitu. Dulu mungkin James Bond tuh looks-nya selalu good tuh nggak cuma karena outfit, tapi karena mungkin utamanya sih lebih ke auranya dia aja sih. Iya, Lebih karena ke- emang kadang job desk-nya adalah charming the girl. Betul. Oke. Oke, ini pick nomor 2-nya. Lu dulu aja lah. Oke apa-apa. deh. Gue ini deh, karakter perempuan yang sebenarnya ini dia fashionnya ikonik juga. Cruella Oh iya, gue juga mau itu sih dari Iya. 101 Dalmatian. Maksudnya kan sampai ada spin-off-nya ya yang diperanin sama Emma Stone. Maksudnya itu dan diceritain juga di filmnya dia itu kerja di bidang fashion gitu kan. Betul. Dan maksudnya emang kan kalau ngelihat dandannya Cruella dari film The 101 Dalmatian sama spin-off-nya tuh emang selalu apa ya? Mungkin gue tidak lihat tapi selalu keren aja sih, kayak unik lah gitu. Ya keinget lah. Iya sebenarnya kalau Cruella gue paling inget ininya sih kayak coat-nya kan yang makanya ada bulu-bulunya itu. bulu Dalmatian itu kan. Itu ya memang pasti itu kepik sih kalau Cruella tuh. Kita lu malah belum milih yang dari film ini ya. Oke. Ya tapi kayaknya karena lu sebut gue kayak nggak usah gue sebut lagi. Gak usah kali ya, Iya, gak usah kali ya. nggak usah Oke. Jadi kayak terlalu obvious. Iya. Oke. Tadi gua akan menyebut selanjutnya adalah ini dah. Ini salah satu dari karakter dari series yang gue tidak menyangka gue nonton ini juga. Ini tadi Emily in Paris, karakter Emily. Lu nggak nonton kan? Gue rekomendasi teman, jadi nonton.
Temen cowok, temen cewek. Temen cewek. Oh. Teman. Ya karena kayak temen cowok aneh deh kalau nonton. Iya, bener sih. Awalnya gue juga yang kayak apa sih, tapi kayak wah nonton juga gitu. Itu emang ceritanya seriesnya si Emily itu emang kerja di Iya, bidang kerjanya fashion. selalu gitu di bidang fashion dan ini apa namanya? Awalnya dia kan orang Amerika terus pindah ke Paris. Kalau apa namanya? Dan kerjanya juga inilah lebih kayak agensi buat masarin produk fashion, baju gitu-gitulah. Dan tapi pakaiannya dia tuh selalu unik-unik aja sih, walaupun gue itu kan cewek-cewek gitu ya, tapi gue melihatnya selalu unik aja dan selalu pasti setiap season barunya muncul orang tuh selalu tertarik kayak wah bajunya lucu-lucu lagi nih gitu. Kalau lu bajunya cakep apa orangnya cakep? Oh, ya, Dua-duanya lah ya. dua-duanya lah. Walaupun season yang terakhirnya gue belum nonton sih. Oh, oke. Oke. Itu udah 2 ya. Oke. Nomor 3 lu lagi berarti. 3 gue lagi. Oke, 3 gue nih cewek lagi. Soalnya emang kebanyakan harusnya cewek sih. Soalnya cowok gitu-gitu aja. Ini salah satu film underrated juga. Mungkin orang lupa, tapi gue sih inget banget film ini. Karakternya namanya Rebecca Blomwood yang dari Confession of Alcoholic. Oh, iya Ice Love Fisher. Oh iya, inget. Itu gue lucu aja juga lihat dia sih. Fashionable aja kenapa? Karena kan dia tuh ceritanya kan diceritainnya orang yang wah harus belanja mulu nih, nggak bisa tuh pokoknya dikit-dikit belanja. Dan ini gue sukanya dia itu fashionnya tuh bisa yang tinggi banget bisa, yang rendah pun bisa. Oh iya. Kayak mau high end sama yang apa murah tuh bisa semua, kayak karena kan dia apa aja dibelanjain gitu. Iya, karena jadi memang bisa semua. Meskipun jadinya di ujung-ujungnya kan kayak dimarahin ya, kayak lu kok gini banget sih, kayak harus belanja. Walaupun kan tapi di ujung-ujungnya semua utang kredit cardnya dia kan dibayar sampai receh-receh. Iya. Oke, itu berarti third pick lo ya? Oke, gue pakai third pick gue cewek lagi juga deh. Ini sebenarnya bukan fashionable yang banget, cuman selalu keinget aja gue. Ini The Bride dari film Kill Bill, Uma Thurman. Iya, Uma Thurman ya. Yang pakai tracksuit kuning gitu kan. Maksudnya kayak maksudnya itu nggak tahu ya, gue merasanya kayak buat cosplay pop culture tuh selalu kebayang aja tuh kayak si The Bride itu, kayak yang Kill Bill. Filmnya banyak yang suka, terus memang looks-nya tuh orang keinget banget lah dengan looks itu gitu. Dan ya meskipun warnanya itu kuning maksudnya kayak ya gue personally kurang begitu suka sih, cuman tapi kan buat cewek cocok. Iya, cuman kayak kuningnya tuh malah jadi pembeda nggak sih di filmnya, kayak dia kan lawannya banyak, maksudnya beneran kontrasnya kuning dan ngebedain banget, jadinya senternya di dia, maksudnya itu jadi bagus malah gitu. Iya, betul sih, benar. Oke. Ini oke, itu tadi terpik gua. Oke. Untuk pilihan ke berapa nih? Keempat gua. Ini gua pilih ini deh. Cowok. Apa? Adalah Neo dari film The Matrix. Iya. Kenapa gue pilih Neo itu adalah karena looks dia yang dengan trench coat yang panjang itu tuh membuat ya maksudnya kan Matrix kan paling terkenal itu adalah dengan adegan slow-mo-nya yang ngindarin peluru tembakan gitu-gitu kan. Gini. Ya, itu makin keren dengan style fashion dia yang pakai jubah panjang gitu, malah jadi kayak wah makin terlihat auranya gitu. Apalagi yang di film kedua yang dia sempat terbang gitu kan kayak ya. Wah, itu dengan tampilan looks dengan menggunakan jubah panjang itu malah jadi makin keren sih, kayak wow. Iya, benar. Neo makin emang maksudnya dressnya tuh on point gitu lah, cocok dengan karakternya gitu. Iya benar juga. Oke, to pick nomor 4. Oke, gue berarti 4 sama 5 ya. Oke, nomor 4 gue. Lu kan tadi sudah nyebut Neo, gue nyebut karakter yang ini pop culture juga, cukup iconic juga. Ini karakternya adalah Indiana Jones. Iya sih, iya. Maksudnya sama. Masuk sih. Kan kayak pakaiannya tuh ikonik banget, pakai topi cowboy. Meskipun kalau Indiana Jones tuh bukan yang fashionnya mewah atau gimana, tapi kayak tetap jadi bagus ya, apalagi dengan
maksudnya karakternya makin jelas dengan topi dan cambuknya itu Iya. kan. Dan terus yang selalu bikin unik tuh dia tuh dosen gitu ya, Iya, wah iya. keren gitu ya. Dan itu selalu ikonik aja sih, kayak orang jadi kayak kalau mau cosplay dia tuh udah tahu kayak pakai baju tracksuit, terus pakai apa? Kok tracksuit sih? Apa sih? Jaket kulit. Jaket Jaket kulit, topi, topi, sepatu boots, topi gitu ya. sama cambuk. Cambuk. Oke, ya itu peringkat 4 gua. Dan peringkat 5 apa ya? Oh ini aja deh. Ini ikonik juga, pasti langsung kebayang juga. Dan kalau gue nyebut karakternya pasti kebayang dandanannya gimana. Ini Lara Croft. Oh, Lara Croft. Wah iya, itu udah kebayang banget tuh. Iya sih, benar. Karena memang dia ikonik dengan ini ya, apa? Ikonik dengan maksudnya pakai apa sih bilangnya, kayak kutang sih bilangnya apa? Lekbong gitu. Iya, Terus pakai celananya celana pendek, pendek, terus pakai apa namanya tuh yang ini suspender, terus megang handgun Megang gitu handgun kan. dua. Ya, Iya. maksudnya itu jadi pakai kacamata merah gitu ya, kayak Iya merah ya, bukan hitam. Merah ya. cenderung ke merah nggak sih? Iya. Maksudnya itu secara looks cosplay tuh orang ingat, dan memang apalagi pas melihatnya Angelina Jolie tuh ya karakter paling kebayang dari Angelina Jolie sih gue Lara Croft memang. Iya. Iya kan, kayak Oke. Udah gue 5 tuh. Lu tinggal last pick nih berarti. apa gue ya last pick ya? Tadi sebenarnya kita tidak mau ya, yang dari Devil Saudara nggak usah lah ya. Ini kali ya. Ini. Oh ini. Tapi ini aktrisnya si Uma Thurman lagi dari film ini Pulp Fiction. Oh iya tahu. Nama karakternya tuh bentar googling dulu. Ini yang Mia Wallace. Maksudnya itu karakternya dressnya selalu on point juga sih, yang maksudnya simple tapi orang keinget yang pakai kemeja putih, celana hitam. Maksudnya itu kan dandanan biasa banget, cuman selalu kebayang aja apa mungkin dengan hairstyle-nya dia juga yang rambut pendek gitu. Terus ada kayak pokoknya gue selalu keinget posternya gitulah, yang meskipun simple tapi looks-nya tuh selalu keinget gitu. Ya, rambut ponian gitu kan. Iya. Ngerokok gitu, Iya. ngerokok kemeja putih gitu kayak. Betul. Terlihatnya simple tapi kebayang terus aja gitu sih. Iya. Oke. Wah, boleh kita recap kali ya tadi. Iya. 1 sampai 5. Ini gue dulu kali ya. Oke. 1 gue ini Barney Stinson, terus 2 itu Emily in Paris, Emily. 3 itu Rebecca Blumwood, 4 itu Indiana Jones, 5 Lara Croft. Oke, kalau gua nomor 1-nya itu tadi James Bond, nomor 2-nya itu tadi ini siapa? Cruella. Nomor 3-nya itu The Bride. Nomor 4-nya itu Neo. Nomor 5-nya itu Mia Wallace. Oke. Nanti kita tulis ya sini. Oke. Balik lagi bahas film Devil Wears Prada. Ini udah tayang kan? Yang udah tayang jangan lupa ditonton. Apalagi kayaknya yang dulu nontonin, cewek-cewek yang dulu nontonin Pasti tahun akan 2006 seneng pasti akan seneng. Ya. Kayaknya ini salah satu film andalan, maksudnya film favorit cewek-cewek banyak ini nggak sih? Betul. Ya kalau cowok suka action mungkin cewek suka yang begini gitu. Iya betul. Di luar nonton drama-drama, Iya. ini juga ya. Oke deh. Segitu aja kali ya. Sekian episode Nerdcast kali ini. Sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Gue Vali. Gue Billy. Dadah. Nerdy Bro. Let's nerding it out.